Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pemasaran akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji normalitas dan uji multikolinearitas. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Rina Deviana 040, ada Putri Setiawati NIM 009, Wulan Fitriani NIM 186, dan Anissa Nurul Aini NIM 025. Pertama akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai uji normalitas dan uji multikolinearitas. Ya, di sini saya akan memaparkan materi mengenai uji normalitas dan uji multikolinearitas. Jadi yang dimaksud dengan uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Menurut Ghazali, uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen maupun variabel keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, mengapa sih harus uji normalitas? Nah, menurut Ghazali, itu uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual harus mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik yang dinyatakan tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Sedangkan menurut Widarjono, uji T untuk melihat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen tidak bisa diaplikasikan jika residual tidak mempunyai distribusi normal. Yang selanjutnya, multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan uji multikolinearitas dan uji normalitas. Yang pertama ada fungsi uji multikolinearitas, digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Tujuannya untuk mengetahui atau menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan kuat antara variabel bebas. Yang kedua, fungsi uji normalitas. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak perlu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau dalam kurung N lebih besar dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasa yang dikatakan sebagai sampel besar. Tujuan uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Alat uji multikolinearitas. Alat-alat yang sering digunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah yang pertama Variance Inflation Factory atau VIF, adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat. Yang kedua ada korelasi Pearson antara variabel-variabel bebas. Korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier
dari dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama maupun arah yang sebaliknya. Yang ketiga ada Eigenvalues dan Condition Index atau CI. Alat-alat uji normalitas. Yang pertama ada chi-square atau uji goodness of fit distribusi normal. Metode chi-square atau x kuadrat untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Yang kedua ada Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Yang ketiga ada Kolmogorov-Smirnov. Metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh beda dengan metode Lilliefors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikansi yang berbeda. Signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov, sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel pembanding metode Lilliefors. Yang keempat ada Shapiro-Wilk. Metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut, kemudian dibagi dalam dua kelompok atau dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Saya akan membahas tentang cara mengatasi uji normalitas dan cara mengatasi uji multikolinearitas. Yang saya akan bahas pertama adalah cara mengatasi uji multikolinearitas. Ada 4 cara. Yang pertama, jika jumlah variabel itu banyak, yang dapat kita lakukan adalah dengan menganalisis faktor sebelum regresi. Setelah menganalisis, kita akan mendapatkan variabel baru. Nah, variabel baru ini yang kita nanti akan masukkan ke dalam model regresi. Lalu yang kedua, dengan cara memilih salah satu variabel bebas yang berkorelasi kuat, yaitu kita harus mencari dulu yang mana kuat dengan cara kita mencari nilai VIV-nya tinggi dan nilai yang berkorelasi dengan variabel bebas lainnya juga sama-sama kuat. Artinya kita harus mencari mana variabel yang sama-sama saling kuat atau berkorelasi kuat. Yang ketiga, dengan cara melakukan operasi matematis antara si variabel bebas sehingga didapat variabel baru hasil operasi tersebut, yang kemudian kita akan masukkan ke dalam model regresi perwakilan dari variabel yang menjadi sumber operasi matematis tersebut. Lalu yang terakhir, kita dapat melakukan standarisasi terhadap variabel yang menjadi penyebab inklusi. Perkalian antara variabel di mana hasil perkalian setelah standarisasi tersebut kita akan masukkan ke dalam model bersama-sama dengan variabel yang sudah distandarisasikan. Jadi harus sama-sama sudah distandarisasikan. Selanjutnya uji normalitas. Cara mengatasi uji normalitas itu yang pertama, membuang outliers. Mengapa sih data kita itu nggak normal? Ternyata karena adanya si outliers. Outliers ini adalah data yang memiliki nilai sangat ekstrim, baik itu rendah maupun tinggi, yang mengakibatkan adanya distribusi skor yang condong ke kiri maupun ke kanan. Banyak juga beberapa ahli tidak setuju untuk membuang outliers ini karena mereka mengatakan bahwa data ini adalah data yang sebenarnya atau data faktanya yang ada di lingkungan, maka tidak boleh dibuang. Dan ada juga yang setuju untuk membuang si outliers ini karena menurut mereka outliers ini adalah pengacauan data, jadi mereka tuh kayak pengganggu. Yang kedua ada transformasi data. Jika sebelumnya ada beberapa ahli yang mengatakan setuju dan tidak setuju, jadi pro kontra, maka yang kedua adanya transformasi data. Tapi sebelum transformasi data, kita harus tahu bagaimana sih bentuk grafik kita sebelumnya.
Transformasi data itu dilakukan dengan mengubah data kita dengan formula tertentu tergantung dari grafik kita. Jadi, sebelum kita melakukan perubahan itu atau melakukan transformasi data, kita harus tahu bagaimana sih gambar grafik kita. Yang terakhir, jika dari kedua cara itu tidak berhasil, ada yang namanya mengubah menjadi non-parametrik atau mengubah analisis menjadi non-parametrik. Analisis non-parametrik ini tidak memerlukan yang namanya asumsi normalitas seperti yang diperlukan pada analisis parametrik. Tetapi yang harus diketahui bahwa analisis non-parametrik ini lebih lemah jika dibandingkan dengan analisis parametriknya itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 pemasaran. Jika ada salah-salah kata, kami satu kelompok meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.